Allahu 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 Allah Allahu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal aqsa liiqamatis shalah faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang sama-sama mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita awali halaqah kita dengan sebuah hadis. Kata Rasulullah, inna baina rajuli wal kafiri tarkus shalah. Beda antara orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, baik namanya kafir maupun namanya musyrik, itu adalah dalam mendirikan salat. Artinya orang-orang yang beriman mendirikan salat, dan orang-orang kafir atau tidak beriman maka tidak mendirikan salat. Maka para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abi Thalha menghukumi orang-orang mukmin yang tidak sholat itu kafir. Namun para fuqaha, para ahli fikih ini menghukumi orang-orang beriman malas sholat, meninggalkan sholat, dia berdosa besar. Maka banyak hadis yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dalam sebuah hadis lagi yang sahih dikatakan bahwa umrah wa qawaidin salas, agama ini di atas 3 pondasi yang kuat. Mana yang 3? Hadis menjelaskan syahadatu an la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua iqamatus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sambungan hadis, wa man taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari yang 3 ini, syahadatnya dia ada, sembahyang enggak, puasa ada, maka di ujung dikatakan fahuwa biha kafir, orang itu kafir. Atau mungkin sembahyang ada, puasa ada, syahadat tidak, itu pun juga kafir. Atau sembahyang ada, syahadat ada, puasa tidak, itu pun juga kafir menurut hadis ini. Maka para sahabat dan para fuqaha agak berbeda pendapat dalam menghukumi orang-orang yang tidak sholat. Kalau sahabat Nabi semua mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat maka enggak lebih dari orang-orang kafir. Namun para fuqaha mengatakan tadi semua mazhab dia berdosa besar. Ini beda antara sahabat dengan para fuqaha. Ada sebuah mazhab namanya dia mazhab Az-Zahiri. Bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hambali, namun dia mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini hanya berpegang dengan Al-Quran dan hadis dan juga ijma' ulama para sahabat. Maka dalam mazhab Zahiri ini yang banyak muncul di Madinah ini, maka hukumnya juga orang-orang yang tidak sholat
dia beriman juga dengan hukuman kafir. Kaum muslimin sidang jamaah yang saya hormati, sebelum kita masuk tentang beritem nanti gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat, kita akan praktek insyaallah nanti bagaimana prakteknya takbir, ruku dan seterusnya sampai habis, dan juga bacaan-bacaannya. Silakan yang mau bertanya, kita masih umum ini, belum masuk kita ke bab gerakan dan bacaan salat. Yang mau bertanya silakan bertanya. Mungkin ada? Ya. Sambil menunggu pertanyaan. Ini yang pertama, ketika sholat berjamaah lurus ada orang atau anak yang jatuh, mana yang lebih baik? Apakah membatalkan sholat atau menolong anak yang jatuh atau lanjutkan sholat? Ya, terima kasih. Ini ketika kita jamaah ada anak lewat atau yang namanya anak-anak. Biasanya ini namanya anak-anak, ini yang cenderung menimbulkan masalah. Maka beda antara orang dewasa dengan anak-anak adalah orang dewasa menyelesaikan masalah, anak-anak dia pembuat masalah. Maka kalau ada orang dewasa membuat masalah, berarti dia masih anak-anak. Ini bedanya. Jadi kalau dewasa menyelesaikan masalah, kalau anak-anak pembuat masalah ini. Sebelum sejauh ini, kita boleh tanya ke diri masing-masing, apakah kita ini pembuat masalah atau kita ini penyelesai masalah. Kalau kita hari ini pembuat masalah, maka kita nggak lebih dari anak-anak. Kalau kita hari ini ya bagian dari solusi, nah kita adalah orang-orang yang dewasa. Yang pertama, nanti ketika kita berjamaah atau sholat, ini orang nggak boleh dia lewat depan kita. Maka kajian kitab namanya dia sutra. Apa itu sutra? Pembatas. Ketika orang menggunakan hambal sholatnya atau sajadah, maka ujungnya itulah batas dia sholat. Nabi ketika sholat menggunakan sutra, pembatas supaya orang nggak lewat depan dia. Dan sutra ini boleh menggunakan dia kayu, boleh menggunakan dia kain. Kalau nggak ada kayu, nggak ada kain, boleh garis sebagai pembatas. Orang-orang yang lewat depan orang yang sholat, itu hukumnya lebih baik dia itu berdiri 40 tahun ketimbang dia lewat depan orang yang sholat. Ini hadis. Nanti ketika kita sholat, ada yang mau lewat, caranya daf'ul murur, angkat tangannya ke depan, tanda bahwa kita lagi sholat. Mungkin orang itu nggak melihat atau nggak tahu, maka ketika sholat ini ada yang mau lewat, angkat tangannya. Angkat tangan ini nama bahasa Arabnya dia daf'ul murur, menghalangi orang yang lewat. Supaya apa? Orang itu nggak berdosa. Apakah berlaku bagi anak-anak? Nggak berlaku bagi anak. Kita buat capek begini, anak tahu dia, nggak paham dia itu. Makanya anak dia dibolehkan. Namun kalau dia jatuh, pertanyaannya, apakah melanjutkan sholat atau membantu anak yang jatuh? Boleh ini, kita bantu dia dan sholatnya nggak batal. Nabi mencontohkan seorang anak namanya dia Umamah. Asal Nabi berdiri, Nabi gendong Umamah. Pas lagi sujud, taruh Umamah. Sujud lagi Nabi, duduk, sujud lagi. Nah, pas berdiri lagi, ini ambil lagi Umamah, gendong lagi Umamah ini. Nabi mencontohkan. Nanti yang pergi ke Madinah ataupun ke Mekah jangan heran, banyak anak dalam masjid. Banyak ibu, banyak apa gendong anak nih sebelum sholat. Kan ada dua, satu digendong, satu di depan ayahnya.
Dan Nabi mencontohkan. Terus pas lagi sholat ada ular. Pilihannya apakah membatalkan sholat atau bunuh ular? Bunuh ularnya, teruskan sholatnya. Nabi juga pernah mengamalkan lagi sholat lewat ular, Nabi bunuh ular dan sembahyangnya tidak dibatalkan. Kalau begitu ada yang jatuh, berdirikan dia, lanjutkan sholatnya. Namun ketika bantu anak ini, kalau kita berbicara panjang, itulah yang membatalkan sholat. Pembicaraan di luar bacaan sholat. Jatuh anak, sakit nak ya? Apa yang sakit nak? Jangan nangis ya. Nah, ungkapan inilah yang nggak boleh. Namun kalau hanya berdirikan anak itu dan kita ke sholat, sembahyangnya tidak datang. Ini kalau ada orang yang jatuh, kita lagi sholat, bagaimana bantu anak itu? Setelah bantunya kita kembali sholat dengan syarat membantunya tadi jangan berbicara. Kalau bicara maka membatalkan sholatnya. Sedikit ini jelas yang pertama. Yang kedua, apakah hukumnya mengembalikan tangan ketika salam? Mungkin maksudnya ini ada orang ketika salam balikkan telapak tangannya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bagaimana hukumnya? Ternyata ini sudah muncul sejak masa Rasulullah. Ada sahabat ketika salam membalikkan telapak tangannya. Dan Nabi tanya, kenapa engkau balikkan telapak tanganmu ketika salam? Sahabatnya menjawab, supaya Allah bukakan pintu rezekinya. Yang kedua dia nggak balik, nutup aja dia. Kenapa yang kedua enggak? Supaya rezeki nggak pergi. Ada lagi balik juga, dia juga balik. Nabi menggambarkan orang seperti ini itu seperti ekor kuda. Ekor kuda, angkat lagi dia, taruh lagi, angkat lagi, taruh lagi. Nah kata Nabi, janganlah engkau salam seperti ekor kuda. Kalau begitu, Nabi nggak mencontohkan sembahyang itu ketika salam buka tangan kanan dan buka tangan kiri. Yang Nabi contohkan ketika salam itu wajahnya menghadap kanan, wajahnya menghadap kiri, sampai nampak dia pipinya yang putih dari belakang. Dan kalau kita imam, bacaan sebelah kanan itu jahar, sebelah kiri lebih rendah bacaan ketimbang assalamualaikum ke sebelah kanan. Kalau begitu Nabi mencontohkan salamnya buka telapak tangan. Dan sifat sembahyang Nabi, salam juga tangannya tetap di atas pahanya. Terus yang Nabi perintahkan, kalau mau berdoa dapat rezeki, kemudahan dalam kehidupan ini, berdoalah sebelum salam. Tahiyat akhir, maka baca tahiyat itu boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabi jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnati masihid dajjal. Itu boleh. Oh enggak apa Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu pun juga boleh. Maka doanya dibaca dia di dubur salat, punya hadis di penghujung salat. Namun tangan kiri ini tidak dibuka. Kalau apa hukumnya? Hukumnya makruh. Artinya sembahyangnya sah, namun sembahyangnya sah karena karohah. Apa karohah ini dibenci? Lebih baik tinggalkan assalamualaikum kanan buka tangan, juga buka tangan kiri. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah boleh salat sunat fajar setelah salat subuh dilaksanakan kalau subuhnya masbuk terlambat? Ya, ini salat sunnah fajar
Di antara sunnah yang paling kuat itu 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang dapat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka janji Allah adalah dia pahalanya bumi seisinya, langit seisinya. Kalau begitu siapa yang paling kaya? Ini nih orang. Orang yang paling kaya yang dapat 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan saja, dunia seisinya, langit seisinya, semua punya dia. Saya numpang, saya kredit, pinjam. Nah, terus sunnahnya waktunya ini itu sebelum subuh. Nabi mencontohkan sunnah fajar ini dengan ringkas, singkat. Rakaat pertama setelah Fatihah bacalah Al-Kafirun, singkat ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad, singkat. Tanda bahwa sembahyang sunnah fajar itu ringkas dan pahalanya banyak. Bagi orang-orang yang setiap subuhnya dia melaksanakan ini sunnah fajar, suatu ketika telat dia atau masbuk, boleh enggak dia ambil sunnah fajarnya setelah subuh? Bagi orang seperti ini yang setiap harinya dia ambil sunnah fajar, namun suatu ketika dia terlambat, dia boleh ambil sunnah fajar setelah subuh. Apa dalilnya? Seorang sahabat setiap fajar ambil dia sunnah fajar. Terlambat satu hari, beliau ambil ini sunnah fajarnya setelah subuh. Nabi tanya, "Hai sahabat, ini sembahyang apa?" Sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya tadi enggak dapat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh." Nabi enggak komentar dan Nabi meninggalkan. Artinya, kalau itu larangan, Nabi akan melarang. Namun Nabi meninggalkan sahabat ini terus berlalu, tanda bahwa itu dibolehkan. Namun para fuqaha mensepakati ini dibolehkan bagi orang-orang yang setiap fajarnya dia sembahyang fajar dan suatu ketika dia telat. Artinya nggak ambil dia fajarnya setiap paginya setelah subuh. Ini maknanya. Karena waktu sembahyang fajar itu dari azan sebelum iqamah. Ini waktu sembahyang fajar. Namanya macam-macam dia. Sunnah fajar, sunnah qabliyah subuh, itu juga barangnya. Jadi ini sunnah fajar sama dengan namanya dia sunnah qabliyah subuh. Hanya nama beda, namun sembahyangnya itu juga. Maka bolehkah kita ini yang sering sembahyang fajar, suatu ketika dia terlambat, itu boleh. Namun yang nggak boleh tadi mensengajakan sembahyang sunnah fajarnya setelah subuh. Itu yang tidak dibolehkan. Selanjutnya, ini lebih ke muamalah ini, masalah riba, masalah KPR, masalah bank. Namun sebelum masuk ke sini, kita masih di bab salat ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sholat, pada saat sholat atau tidak, atau tidak? Ya. Ada sebagian orang atau ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya ketika orang sholat dia menutup matanya. Yang sunnah dia ketika orang sholat matanya menghadap tempat sujud. Namun Imam Nawawi dalam syarah muhazabnya, kalau seandainya dengan dia menutup matanya dia lebih khusyuk, itu boleh. Dia buka matanya, nampak hal yang lain, mengganggu khusyuknya. Maka dengan dia tutup matanya, dia lebih khusyuk. Kata Nawawi, itu tidak makruh. Enggak makruh hukumnya tadi, dia buka menutup matanya ketika dia sholat. Karena memang di antara bunyi hadis, aswa'un nas, orang yang paling buruk adalah orang-orang yang mencuri dalam sholat. As-sariqah fi sholat. Sahabat nanya,
Ya Rasulullah, siapa mereka itu yang nggak sempurna rukunya, nggak sempurna sujudnya? Malah bahwa di ujung-ujungnya ini orang-orang yang pencuri dalam sholat, orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Maka bunyi ayat, qad aflahal mu'minuna. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Nanti kalau kita bahas tentang niat, kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat sembahyang mesti berdekatan dengan takbir? Alasan Imam Syafi'i adalah supaya sembahyangnya lebih khusyuk. Maka kekhusyukan dalam sembahyang ini suatu hal yang sangat diperintahkan dalam agama. Ketika orang sholat, ini sering kita sebelum sholat cari kunci kereta nggak dapat. Kemana tadi ya? Lupa. Kenapa dalam sholat ingat? Oh iya, kuncinya di atas meja dia taruh. Ingat dalam sholat, ingatnya. Ini sering. Maka tadi ini yang mengganggu khusyuk tadi ini, ingat hal yang lain. Maka jawaban tadi ini, apakah boleh kita ini menutup mata ketika sholat? Kalau seandainya itu memang lebih khusyuk, silakan, dan tidak dimakruhkan. Namun yang sunnahnya kita sholat menengok tempat sujud. Silakan, yang lain mau bertanya? Masih di bab sholat? Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Apa itu salat? Semua kitab menjelaskan, baik Fathul Mu'in, baik Al-Mu'tamad Syafi'i ini maupun juga Fiqh Sunnah punya Syekh Sabit, ataupun juga Syarah Muhadzab punya Imam Nawawi, atau Mughni Muhtad kita induk 4 jilid dia mengatakan semua kita bahwa salat itu aqwalun wa a'malun muftatahatun bitakbir. Semua gerakan, semua bacaan yang diawali dengan takbir. Kalau begitu, awal sholat dihitung dia takbirnya. Seterusnya, wa muhtatamatun bitaslim. Sembahyang itu diakhiri dengan salam. Apa yang dibaca ketika salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Apa baca ketika kiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doanya. Itu doanya. Namun yang ada adalah sebelum itu. Sebelum salam. Setelah habis dia at-tahiyyatu, setelah habis ini silahkan baca doa. Contoh doa tadi. A'udzubika min azabil qabri, min azabi jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnati masihid dajjal. Doa boleh dibaca sebelum salam. Atau yang mungkin mengalami susah hidup, ya Allah lapangkanlah hidupku, boleh juga setelah sebelum salam ini, sebelum salam baca dia Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma yassirli fi umuri, Allahumma yassirli fi hayati. Boleh dibaca sebelum salam. Ini doa yang dibaca sebelum salam. Namun ketika salamnya kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, mungkin lidah baca di saat bersamaan dua bacaan. Nah, mungkin. Maka Nabi contohkan ketika salam itu yang dibaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa ta'ala. Ada orang ini assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini tanpa ta'ala. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dicontohkan. Ya, terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya. Untuk orang masbuk dan itu punya rakaat, batasnya mana?
Ya. Hitungan rakaat bagi yang masbuk. Bunyi hadis menjelaskan, paman adraka rak'ah, paman adraka ruku, faqad adraka rak'ah. Ketika imam memimpin jamaah, kita telat, namun dapat ruku bersama imam, ruku bersama imam, maka dihitung dia 1 rakaat. Namun jikalau kita telat, imamnya sami Allahu liman hamidah, kita baru Allahu Akbar, itu tidak dihitung 1 rakaat. Artinya orang ini tinggal 1 rakaat. Terlepas dari pendapat nanti ini, hukum membaca Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan makmum pun juga mesti baca Al-Fatihah. Namun dalam konteks dari terlambat masbuk, kalau dia dapat ruku bersama imam, maka dalam mazhab Syafi'i pun dihitung dia 1 rakaat. Namun bagi yang masbuk, jangan tunggu. Ini misal, imam udah sami Allahu liman hamidah, dia telat nih, dia tunggu lagi nih, imam sujud dulu, duduk dulu, sujud lagi. Ketika imam Allahu Akbar, dia baru takbir. Ini juga pendapat yang salah. Sudah telat, nunggu lagi. Maka yang tepat kalau telat, walaupun imam sudah sami Allahu liman hamidah, langsung masuk saf dan ikut jamaah. Ini yang tepat. Kamu dihitung Ustaz. Nah, ini kan hitung-hitungan dengan Allah. Kamu dihitung rakaatnya. Tanggung Ustaz, tunggu aja lah, imamnya takbir dulu, baru ikut. Kan sama juga pengurangannya. Walaupun sama, beda hasilnya. Nah sama, melengkapinya 1 rakaat, namun beda hasilnya. Makanya tadi ini yang telat, jangan tunggu imamnya takbir untuk rakaat yang kedua, langsung masuk saf. Oh dapat nih masbuknya pas duduk, ikut duduk. Dapat ini pas imam sujud, ikut sujud. Ini bagi yang masbuk. Jangan tunggu imamnya Allahu Akbar untuk rakaat yang selanjutnya. Ya, terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Maaf Ustaz, doa apa Ustaz? Salam berdoa. Kan doanya cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini saya sendiri Ustaz. Setelah salam itu assalamualaikum warahmatullah, saya langsung membaca Allahumma inna nas'aluka dalam hati, dan begitu tengok ke kiri assalamualaikum wa na'udzu bika min syarri ma sana'tu. Tapi dalam hati, apakah itu boleh Pak? Ya, yang lebih tepat dibaca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannahnya sebelum salam. Itu lebih tepat. Bacalah as'aluka ridhaka wal jannata, ini sebelum salam. Lidahnya mengatakan assalamualaikum, hatinya mengatakan as'aluka ridhaka wal jannah. Ini maknanya bahwa hatinya enggak sependapat dengan lidahnya. Kata lidahnya, sengaja saya sembahyang Isya 5 rakaat, hatinya 4 rakaat. Nah, ini kan enggak sama ini. Maka lebih tepat Bapak baca as'aluka ridhaka wal jannata sebelum salam. Iya, Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannahnya baca sebelum salam. Itu lebih tepat. Terima kasih. Ya. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ada ya? Sambil menunggu pertanyaan. Ya. Doa iftitah. Apakah pakai ini wajahtu atau tidak? Bagus sekali pertanyaannya. Itu ada 7 macam doa iftitah. Bukan 1, bukan 2. Tapi 7 macam doa iftitah yang pernah Nabi praktekkan. Yang pertama, doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sudah habis. Yang kedua, wajah tu.
wajhiya lilladzi fataras samawat. Yang ketiga Allahu akbar kabira 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, subhanallah bukratan wa asila 3 kali. Subhanallah itu semuanya ini. Nah, pertanyaannya ini, dari sekian banyak doa iftitah, yang mana yang kita pakai? Namun sebelum saya jawab, coba angkat tangan. Siapa yang pakai doa iftitahnya pakai wajah tuh? Angkat tangan. Yang wajah tuh? Enggak ada ya. Yang pakai ini wajah tuh? Oh iya. Yang ada wajah? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Bukan nggak boleh pakai wajah tuh. Yang pertama, Nabi yang sering menggunakan doa iftitah untuk sembahyang fardu. Artinya sembahyang siang itu doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini maaf, ini terlepas dari ormas. Saya nggak bahas ormas ini. Karena begini ini. Nanti kalau saya bahas ini, ada yang muncul. Itu kan Allahumma itu Muhammadiyah Ustaz. Kalau wajah itu kan NU Ustaz. Dan seterusnya. Saya akan bahas ini tentang Muhammadiyahnya, nggak bahas ini NU-nya. Namun doa yang sering Nabi gunakan ketika sembahyang fardu itu ada titanya ini Allahumma ba'id. Yang kedua wajah tuh. Wajah tuh ini Nabi pakai itu untuk sembahyang malam, taraweh, tahajud, witir. Sementara Allahu akbar kabira itu Nabi pakai untuk sembahyang sunat, sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat fajar. Namun Nabi nggak pernah memakai doa kita menggunakan ini wajah tuh. Sebentar. Ini perlu diluruskan. Ini wajah tuh ini itu Nabi pakai ketika mau menyembelih kurban. Maka Nabi dalam hadisnya menjelaskan setelah disiapkan kurbannya, dumma ala ali Muhammad, ini kurban Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad, dan juga seterusnya ini untuk umat Nabi Muhammad. Bismillahi Allahu Akbar, Nabi menyembelih. Nah setelah itu inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Dibaca doa inni wajahtu tadi setelah menyembelih kurban. Artinya kalau seandainya saya boleh menyarankan, silakan dihafal Allahumma ba'id, nggak panjang ya. Karena Nabi untuk sembahyang fardu menggunakan Allahumma ba'id. Namun yang susah menghafal, Ustaz, kami dari kecil sudah wajah tuh Ustaz. Udah pakai wajah tuh, namun jangan pakai ini. Buang ininya. Walaupun nanti dalam surah Al-An'am ayat 79 itu ada ini wajah tuh. Itu dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Bukan dalam sholat, namun mencari Tuhan. Kalau begitu, nanti Azmi dan kawan-kawan yang pakai ini wajah tuh, gak usah pakai ininya, buang ininya, cukup wajah tuh aja. Namun juga jangan wajahmu juga, wajah tuh, wajahmu, wajah jangan begitu juga. Artinya cukup buang ininya, baca aja wajah tuh wajahiyah. Dalam mazhab Syafi'i banyak kitab-kitab Syafi'iyah itu menganjurkan menggunakan wajah tuh. Namun kalau kita rinci hadisnya ini, Nabi banyak, artinya sering sembahyang fardu Nabi dibuka dengan doa iftitah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau antum lihat saya bagaimana? Saya pakai Allahumma ba'id. Apa saya hafal wajah tuh. Apa saya hafal Allahu akbar kabira. Mau saya baca Allahu akbar kabira ini sembahyang sunat. Saya baca ini wajah tuh tadi ini sembahyang malam. Boleh nggak kita gabung?
Dalam fikih 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili itu membolehkan digabung semua. Misal sembahyang sendiri kita ini, malam-malam hari sembahyang sendiri kita gabung. Kita mulai Allahu Akbar kabira, sambung dengan wajah tu, sambung dengan Allahumma baik. Namun jangan salah dipahami bahwa saya mengatakan bahwa yang wajah itu salah, enggak. Namun lebih tepat kita gunakan Allahumma baik. Namun kalau enggak hafal boleh pakai wajah tu, namun jangan menggunakan ini. Buang ininya. Cukup dengan wajah tu. Oke, jadi jelas ini tentang doa iftitah. Selanjutnya, ketika bacaan salat kita tidak sama dengan tuntunan hadis dan Al-Quran, apakah salat kita ini diterima? Ya, yang membuat rukun itu siapa? Nabi nggak pernah mengatakan bahwa ini rukun, ini syarat. Namun para ulama yang menempatkan ini rukun, ini syarat. Kenapa ulama tempatkan itu? Dari keseharian Nabi, dalam bahasa kita dia muwazabah. Artinya Nabi ketika sholat terus ini nggak pernah tinggal. Maka disebut dia rukun. Bagaimana bacaan kita ini? Ini misal, nanti ada kawan yang baru masuk Islam dan dia nggak hafal Al-Fatihah. Bagaimana sholatnya? Misal dia masuk ini Islam jam 10, zuhur jam 1 kurang 15 misalnya. Jangka 2 jam ini nggak hafal di Al-Fatihah. Ajarkan dia yang singkat saja. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pengganti Al-Fatihah. Singkat. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ketika orang ruku nggak baca dia, sah solatnya, sah solatnya. Namun enggak dapat sunatnya. Para ulama menempatkan rukun-rukun salat. Dalam mazhab Hanafi 6 rukun. Dalam mazhab Syafi'i yang dulu 13, yang terakhir ini 14. Dalam mazhab Maliki 14. Dalam mazhab Hambali 14 rukun. Dan semua mengatakan bahwa mesti membaca Al-Fatihah. Akhirnya begitu, ini Al-Fatihah rukun. Makanya tadi ketika orang nggak hafal Al-Fatihah karena baru masuk Islam, gantilah Al-Fatihah dengan Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus takbir, apa yang dibaca? Allahu Akbar. Setelah takbir langsung dia baca Al-Fatihah. Apakah sah salatnya? Sah. Karena membaca doa itu tadi sunat. Ketika dia ruku dia nggak baca ini Subhanallah. Apakah sah? Sah. Karena bacaan itu sunnah. Artinya sembahyangnya sah, namun orang ini nggak dapat dia sunnahnya. Bagi yang tidak hafal doa atau nggak baca doa sesuai dengan tuntunan hadis. Kita belum kaji bagaimana doa yang sesuai dengan tuntunan hadis. Kita belum kaji. Silakan yang lain yang mau bertanya. Kita masih umum malam hari ini. Insya Allah di pertemuan ini kita bahas tentang dari awal niatnya bagaimana, berdirinya bagaimana, dan tangan serta takbir bagaimana. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau kita buka kamar tanggung ini, waktu tinggal 2 menit lagi. Yang mau nanya silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Kemarin kita membahas syarat sah salat. Ini perlu diperhatikan. Di antara yang kita sebut kemarin adalah mau sholat pastikan yang pertama masuk waktunya. Artinya tidak sah sholat sebelum waktunya. Misal kita ini isya jam 7 lewat berapa sekarang? 52 misalnya. Kita ambil
Isya jam setengah 8. Isyaknya tidak sah karena belum masuk waktunya. Yang kedua, kalau mau sholat pastikan auratnya tertutup. Yang sholat buka aurat tidak sah sholatnya kecuali emergensi, ada lain. Yang ketiga, pastikan menghadap kiblat. Biasanya setiap masjid, setiap menasah atau langgar atau surau dibangun dia berdasarkan dengan cara ukuran kiblat. Kalau begitu kita arah kiblat. Yang selanjutnya syarat juga pastikan dirinya itu suci dari hadas. Yang terakhir, suci dari najis, pakaiannya, tempat sholatnya, dan dianya. Artinya ketika dia junub belum mandi, sholatnya tidak sah. Kalau istrinya haid, belum mandi, belum suci, dia sembahyangnya tidak sah. Istrinya nifas, belum suci mananya ini, begitu juga tidak sah sholatnya. Ini syarat sah sholat. Namun ke siapa perintah sholat ini? Itu diperintahkan ke orang Islam. Yang kedua, dia balik, cukup umur. Namun anak yang umur 7 tahun, ajarkan dia sholat. Itu punya hadis, muru auladakum bis sholat. Umur 10 tahun, anaknya enggak sholat juga, pukul kakinya untuk pendidikan. Perintahkan dia sholat. Supaya apa? Ketika dia balik udah biasa sholat dia. Artinya ketiga ini sembahyang juga wajib bagi orang yang berakal. Artinya orang gila nggak wajib sholat. Orang yang pingsan nggak wajib sholat. Ini hadis dari Ali karamallahu wajhah, rufi al-qalam an salas. Perintah agama ini tidak diwajibkan untuk 3 golongan. Yang pertama, as-sabiyyu hatta ya belugha, anak kecil sampai dia balik. Yang kedua, ini an-naim hatta yastayqiza, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang terakhir, al-majnun hatta yufiqa, orang yang gila sampai dia normal. Kalau begitu orang gila tidak berlaku hukum. Bukannya hukum agama ini, bahkan hukum negara pun orang gila nggak berlaku juga. Orang gila mencuri, dipidanakan dia. Pada cek gila dia, bebaskan dia. Nggak dihukum dia, karena tidak punya akalnya. Maka ini perintah agama tadi. Mungkin ini yang terakhir. Ketika selesai bekerja, badan kita ini bau keringat. Apakah salat berjamaah dulu atau mandi dulu? Yang betulnya mandi dulu baru jamaah. Namun terkadang kalau mandi tinggal jamaah. Yang tepat dia bekerja berhentikan sebelum azan berkumandang. Itu lebih tepat. Atau hari ini udah zaman now hari ini, HP ini kan buat dia pengingat. Atau ambil program salam di HP-nya Android itu, program salam, dia ambil 15 menit sebelum azan. Nanti HP-nya akan bunyi sendiri, langsung azan sendiri di HP-nya. Kita tahu udah azan nih. Kita kan kalau mau jujur ini, yang sering begini, ini lagi ngopi, gede kopi. Pas azan, kopinya baru setengah habis. Aduh, tanggung, setengah lagi. Minum lagi. Yang seperempat, iqomah. Waduh, tanggung, seperempat lagi ini. Karena adu-adu ini di masjid udah assalamualaikum, udah habis. Namun kalau kita hari ini nih, begitu azan langsung berdiri, langsung berangkat, pasti dapat jamaah.
Namun usaha kita hari ini untuk bangun jamaahnya ini nih. Azan bentar lagi. Udah azan, bentar lagi. Jadi sebentar lagi di masjid akhirnya habis jamaah. Satu sunnah yang Rasulullah nggak pernah tinggalkan sembahyang jamaah. Seorang sahabat namanya dia Ummi Maktum. Bahkan ini Allah rekam dalam Al-Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini orang buta. Rumahnya jauh dari masjid. Orang ini minta keringanan. Ya Rasulullah, ana rajulun umyun. Saya ini orang yang buta ya Rasulullah. Fa alayya rukhsah. Apakah saya boleh enggak ikut jamaah? Nabi menjawab, boleh. Namun tak kala Abdullah bin Ummi Maktum mau meninggalkan Rasulullah, berpaling, Rasul panggil, ya Abdullah bin Ummi Maktum, hal sami'ta nida'a, apakah engkau mendengar azan? Abdullah menjawab, na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasul katakan, la salata li jiranil masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Siapa tetangga masjid? Bukan maknanya yang rumahnya sebelah masjid atau belakang masjid. Tetangga masjid adalah orang-orang yang mendengar suara azan. Dia tetangga masjid. Maka Abdullah bin Maktum nggak pernah tinggal jamaah. Sering dari rumah beliau ini ke masjid, jatuh Abdullah bin Maktum, nabrak pohon. Dan bahkan dari riwayat Abdullah bin Maktum dibantu oleh orang. Dia jatuh, diberdiriin, diantar ke masjid. Sehari, 2 hari, sampai 15 hari. Pada hari ke-15, Abdullah nanya, wahai sahabat, engkau baik sekali. Setiap hari engkau dari subuh sampai malam mengantar saya ke masjid. Namun saya tak tahu apakah engkau sholat. Yang bantu dia jawab, tidak. Kembali Abdullah nanya, kenapa engkau tak sholat? Dia jawab, karena saya iblis. Ini iblis bantu Abdullah bin Ummi Maktum dari rumahnya ke masjid. Ternyata apa? Setiap jatuh Abdullah, Allah ampuni dosanya. Ke masjid melangkah, jatuh lagi. Setiap langkahnya itu Allah itu. Maka semakin jauh langkahnya ke masjid ini, semakin banyak dosanya yang gugur. Maka seorang sahabat Sya'ban namanya. Ini Sya'ban ini tinggal jauh dari Masjid Nabawi. Namun Sya'ban nggak pernah tinggal jamaah. Bahkan Sya'ban hadir ke masjid 1 jam sebelum dimulai sholat. Bertahun-tahun demikian. Sampai akhir satu subuh Rasulullah nggak menengok Sya'ban. Rasul tanya, wahai para sahabat, siapa yang menengok, yang melihat Sya'ban? Satu pun nggak ada. Sampai subuh pagi itu agak telat. Nunggu sahabat yang nama Sya'ban. Namun Sya'ban nggak kunjung datang. Subuh dimulai. Ba'da subuh, Nabi kumpulkan sahabat, nanya, siapa yang tahu kabarnya Sya'ban? Semua nggak tahu. Nabi kan nanya, siapa yang tahu di mana rumah Sya'ban? Satu orang angkat tangan. Rasulullah, kalau begitu tolong antarkan saya ke rumah Sya'ban. Berangkatlah Nabi dengan sahabat ini ke rumah Sya'ban. Ternyata rumah Sya'ban ke Masjid Nabawi menempuh jarak dia waktunya 3 jam. Makna bahwa setiap hari Sya'ban ini ke masjid 3 jam, pulangnya 3 jam. Ini Sya'ban. Sampai Nabi ke rumah Sya'ban. Nabi tanya, apakah betul ini rumah Sya'ban? Istri Sya'ban menjawab, betul ya Rasulullah, saya istrinya. Mana Sya'ban? Kenapa Sya'ban hari ini nggak ikut jemaah subuh?
Istrinya menjawab, ya Rasulullah, Sya'ban meninggal tadi malam. Makanya Sya'ban gak ikut jamaah subuh. Sya'ban gak jamaah karena meninggal dunia. Kita karena kedai kopi, lagi makan mie, lagi main poli, dan TV. Ini Sya'ban gak ikut jamaah, meninggal dunia. Kata istrinya, ya Rasulullah, sebelum Sya'ban meninggal, dia berteriak 3 kali, ya Rasulullah. Kami nggak paham apa yang dia katakan. Rasul nanya, memang Sya'ban bilang apa? Yang pertama Rasulullah sebelum meninggal Sya'ban dia katakan, kenapa nggak lebih jauh lagi? Yang kedua Rasulullah dia katakan lagi, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga Rasulullah, kenapa enggak semuanya? Nabi pun enggak tahu. Namun malaikat Jibril menjelaskan ke Rasulullah apa makna dari teriakan Sya'ban ini sebelum ajal menyebutnya. Teriakan yang pertama kata Rasulullah, kenapa enggak lebih jauh? Ketika Sya'ban meninggal dunia, itu Allah tampakkan ibadahnya, amalan-amalannya, pahala-pahalanya. Ini flashback. Dia punya video, diulang kembali videonya. Maka Allah tampakkan Sya'ban pergi ke masjid setiap hari, lebih awal, pulang begitu jauhnya. Allah berikan pahala begitu besarnya. Kata Sya'ban, kenapa enggak lebih jauh lagi masjid itu? Kalau masjid lebih jauh lagi, maka pahala akan lebih banyak lagi. Kenapa hanya jarak 3 jam dari rumah saya? Bukan 5 jam begitu. Kita hari ini enggak perlu 1 jam. Di Sya'ban menempuh masjid 3 jam pulang, 3 jam pergi. Yang kedua Rasulullah, kenapa enggak yang baru? Suatu subuh Sya'ban keluar ke masjid. Kenapa Masjid Nabawi? Angin kencang sekali. Sya'ban pakai pakaian 2 lapis. Yang bagus bagian dalam, yang luarnya yang agak lusuh. Apa tujuan Sya'ban? Nanti sampai di masjid yang lusuhnya dibuka, Sya'ban sembahyang dengan yang lebih bagus. Namun di tengah jalan Sya'ban jumpa dengan orang yang kedinginan. Sya'ban buka baju itu, bagian luarnya, dia balut sahabatnya dengan kain yang lusuh itu. Dia sahabatnya ke masjid. Tak kala Sya'ban meninggal dunia, Allah tampakkan pahalanya. Sya'ban bantu sahabatnya, memberikan baju. Dia enggak dingin sahabatnya. Kata Sya'ban, kenapa enggak yang baru saya berikan? Kalau yang baru, maka pahalanya lebih banyak lagi. Yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Suatu pagi Sya'ban, sarapan pagi. Itu kalau di Arab, makannya pakai roti dia. Roti kayak India tuh, terus dicelupin dalam susu. Ketika Sya'ban lagi sarapan pagi, datanglah orang meminta, ya Sya'ban, saya 3 hari nggak makan Sya'ban. Sya'ban tadi ambil rotinya, dia bagi 2, ambil susunya, bagi 2, dan Sya'ban makan dengan sahabat tadi berdua, setengah-setengah. Maka tak Sya'ban meninggal dunia, Allah tampakkan pahalanya. Sya'ban bantu sahabat tadi, bagi-bagi rotinya setengah-setengah. Kata Sya'ban, kenapa enggak semua saya berikan? Kalau semuanya, maka pahalanya akan lebih banyak lagi. Ini sahabat namanya Sya'ban, dan ini kisahnya sahih, hadis yang menjelaskan. Maka tadi seorang sahabat ini menyesal kenapa enggak optimal dia beribadah mumpung masih hidup. Maka ini Sya'ban memberikan contoh tadi ini. Kenapa kita mumpung masih hidup, kita nggak manfaatkan hidup ini semaksimal mungkin. Mumpung masih bernapas, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat. Coba yang nanti udah lemah,
nggak bisa jalan. Buat pikir, kenapa? Sebagai penutup, mari kita manfaatkan waktu kita ini yang masih kuat ini, sehat ini, untuk terus beribadah, menghadiri jamaah, dan Nabi bahkan dalam perang sekalipun berjamaah. Maka jamaah menjadi sunnah yang sangat kuat, dan insya Allah di pertemuan ke depan kita akan mengkaji ini gerakan-gerakan sholat sekaligus bacaan sholat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.